Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. From the inside for your daily life, to the recommendations for your style. and this is Daily Lifestyle. Viewers, saat ini Anda kembali menyaksikan Daily Lifestyle bersama saya Ricky. Dan saya Alia. Viewers, kembali lagi kita akan membahas banyak sekali informasi yang menarik, hangat, inspiring. Dan pastinya viewers juga bisa terapkan tips and triknya di rumah masing-masing. Betul banget Alia. Dan berikut ini viewers, saya mau ngajak viewers kenalan nih dengan seorang jewelry designer. Jewelry designer, Iya, wow. betul banget. Dan sepertinya namanya dia ini udah banyak dikenal karena jasanya dia ini sudah pernah dipakai oleh beberapa diva Indonesia. Ada Krisdayanti, ada Teh Ocha, dan beberapa diva Indonesia lainnya. Siapa lagi kalau bukan Hans Virgo? Hans Virgo, Yeah. Pasti bintangnya Virgo juga. Taurus dong pasti. Gimana? Nanti jadi namanya Hans Taurus. Oh iya, bener. Aduh, Iya. iya. Karena emang udah terkenal banget, jadi penasaran kan gimana sih sosoknya itu, dan juga kita ingin kenalan lebih jauh. Betul. Profesinya sebagai jewelry designer itu seperti apa ya? Betul banget, karena Hans Virgo ini juga merupakan langganan sejumlah sosialita ibu kota, Alia. Nggak cuma diva ya, tapi sosialita juga. Jadi gimana ya profesi sebagai jewelry designer tersebut dan bagaimana karya-karyanya itu? Nah, langsung saja kita lihat informasinya berikut ini. Viewers, bagi orang awam berprofesi sebagai jewelry designer alias perancang perhiasan masih asing di telinga. Hal ini tidak terlalu mengherankan. Pasalnya, profesi yang satu ini belum dikenal secara luas seperti halnya profesi lain di dunia fashion. Namun, dari yang sedikit itu ada nama Hans Virgo. Pria kelahiran Samarinda, 21 Desember 1988 ini sejak beberapa tahun belakangan memang dikenal sebagai fashion designer jewelry. Bahkan sejumlah sosok ternama di panggung hiburan tanah air pernah memakai perhiasan rancangannya, seperti yang ia ceritakan berikut ini. Saya sebagai fashion designer jewelry untuk para selebriti khususnya, dan saat ini saya tergabung dalam perusahaan PT Harta Dinata Abadi yang memang khusus untuk jewelry dan diamond. Juga saya desainernya, saya desain untuk khusus untuk perhiasan-perhiasan. Kalau untuk fashion designer jewelry itu kita desain untuk perhiasan, bisa untuk aksesoris, itu bisa bahan bakunya dari diamond, dari silver, dari gold, terus bisa dari Swarovski, jadi macam-macam seperti itu, tergantung kebutuhannya lagi. Kalau saya tuh nggak ada pendidikan khusus ya, jadi memang otodidak, terus memang hobi, terus memang satu keberuntungan juga waktu itu. Kenapa tiba-tiba saya dikenal sebagai fashion designer jewelry itu, di 5 tahun yang lalu saya mendesain untuk jewelry-nya Krisdayanti. Saya desainnya itu 5 tahun yang lalu. Nah, saya itu dipercaya karena dikenakan sama teman saya. Kemudian saya dipercaya untuk salah satu konsernya KD, yaitu Traya, waktu itu 5 tahun yang lalu. Sebenarnya sih nggak terlalu lama ya perjalanan karir saya itu. Saya pertama datang ke Jakarta, tiba-tiba saya dikenalkan salah satu diva Indonesia, Krisdayanti, untuk bisa mendesain. Saya kasih contoh desain saya, dan memang kebetulan saya salah satu idolanya KD ya gitu. Jadi saya tahu looknya KD seperti apa. Kemudian saya coba untuk bikinkan, dan saat itu saya kasih namanya Diva Collection. Kalau selebriti lain banyak, ada seperti Yuni Syara, Iis Dahlia. Menggeluti dunia fashion designer jewelry menjadi tantangan karir tersendiri bagi Hans, apalagi ketika ia mendapat pesanan merancang perhiasan untuk para selebriti, terutama untuk penyanyi. Sebenarnya ada tantangan khusus ya, karena saya kan dulu memang segmentednya untuk jewelry panggung ya. Jadi nggak semua orang menurut saya bisa bikin jewelry atau aksesoris panggung seperti KD. Dia nyanyi jingkrak, gimana caranya kelihatan tetap kelihatan gede jewelry-nya, tapi tidak berat, terus nyaman dipakai. Nah, itu yang agak tantangan buat saya. Nah,
saya tuh kebanyakan dikenal bisa mendesain untuk para selebriti yang memang penyanyi. Contohnya kemarin saya sempat bikinin Rosa waktu konsernya Tegar. Terus saya bikinin desain buat Rosa. Rosa dan KD itu kan berbeda nih looknya. Kalau Rosa lebih ke Korea look kan. Kalau KD itu lebih ke menurut saya dia itu udah diva. Jadi diva look lah kalau KD itu seperti itu. Jadi memang saya tantangannya itu biasanya bagaimana membuat jewelry itu tidak terlihat berat dan nyaman dipakai. Viewers, menjadi fashion designer jewelry sebenarnya bukanlah impian profesi yang ingin ditekuni pria lajang anak pertama dari dua bersaudara ini. Sebab awal karirnya, Hans malah terjun di industri kecantikan. Oh enggak, saya dulu usaha di Kalimantan Timur, khususnya Samarinda. Saya dulu punya klinik kecantikan, terus hijrah ke Jakarta, pengen sesuatu yang baru. Dan akhirnya saya menemukan memang kayaknya saya cocok di desain jewelry ini. Kalau untuk karir menurut saya sih semuanya menjanjikan, tinggal bagaimana kita konsentrasi kita, terus bagaimana kita melihat ini menjadi suatu peluang yang baik buat kita. Terus juga memang nggak semua orang punya seni ya, jiwa seni. Dan kalau desainer baju banyak, tapi untuk desainer jewelry kan jarang. Nah itu mungkin yang diuntungkan buat saya juga, makanya saya cepat dikenal sebagai fashion designer jewelry. Meski terbilang baru di dunia fashion jewelry, namun nama dan karya Hans Virgo sudah mulai dikenal banyak orang. Selain para selebriti, Hans juga banyak mendesain perhiasan para sosialita hits ibu kota. Kalau banyak khususnya untuk wedding. Terus saat ini saya juga bersama perusahaan yang baru yang mengontrak saya secara eksklusif. Saya bikin untuk mass market yang nggak hanya dibuat untuk para selebriti, tapi bisa dipakai untuk seluruh orang-orang yang pengen beli gitu. Jadi di mass marketin, harganya juga nggak mahal. Nah, dari Hans Virgo tadi kita bisa belajar bahwa profesi seorang jewelry designer itu adalah salah satu profesi yang cukup menjanjikan, Alia. Mengingat juga ya di mana jewelry itu merupakan salah satu fashion item yang sangat penting bagi para wanita. Betul nggak sih? Apalagi sosialita ya. Betul. Jadi gak heran kalau emang sosialita tuh pada langganan sama Hans Virgo. Nah, berikut ini kita akan lihat juga sebenarnya fashionnya seorang Hans Virgo itu seperti apa sih. Karena dia kan cukup fashionable ya. Dan men's fashion item apa sih yang menurut dia tuh wajib dia harus pakai. Betul. Koleksi tas brandednya juga kita harus ngintip itu Hans Virgo ya. Betul banget, siapa tahu bisa menginspirasi ya. Iya. Viewers, langsung saja kita lihat ini dia informasinya. Viewers, setelah sebelumnya kita menyimak soal dunia fashion jewelry, maka sekarang Hans Virgo akan berbagi informasi tentang fashion item untuk seorang pria saat tampil di sebuah acara. Hai viewers, saya hari ini ada di kediaman saya, tepatnya di Kelapa Gading. Hari ini kita ada di workshop saya, yaitu Hans Virgo Designer Aksesoris dan Jewelry. Tapi hari ini kita tidak membahas tentang fashion jewelry yang saya biasa desain, tapi kita akan membahas tentang outfit apa aja yang bisa saya pakai untuk beberapa event-event yang biasa saya hadirin. Apalagi saat ini pandemi, dan bagaimana kita tampil kece di kala pandemi ini. Yuk kita ke wardrobe saya akan kasih tahu apa aja sih outfit yang saat ini kita pakai untuk tampil kece di pandemi ini. Hai viewers, saya akan lihatkan beberapa koleksi-koleksi saya yang biasa saya pakai. Nah ini semua saya desain sendiri. Yang untuk yang bisa saya pakai ini adalah kita biasa bilang cheongsam. Kenapa cheongsam? Karena ini ada kerahnya yang identik dengan kerah seperti ini. Nah biasanya kalau aku untuk acara-acara tertentu, untuk Chinese New Year's atau untuk acara-acara pernikahan Chinese, biasanya aku pakai yang seperti ini. Nah ini adalah lambangnya burung. Ini adalah lambang dari keabadian seperti itu. Terus ini biasanya aku ada tambahkan aksen untuk
aksesoris yang biasa aku desain sendiri. Nah ini seperti ini. Terus yang kedua, ini yang biasa aku pakai untuk casual. Nah ini salah satu brand dari brand dunia ya. Ini adalah Dior. Nah biasanya aku pakai untuk kerja, terus bisa untuk kesehari-harian, untuk ke mall gitu. Nah yang ketiga ini adalah cocktail. Nah biasanya ini aku pakai untuk acara-acara yang tidak terlalu resmi, tapi ada sentuhan glamornya. Nah, seperti itu juga saya juga desainnya, ada desain aksesoris yang bisa saya desain seperti ini. Nah, kenapa selalu ada burung? Nah, memang saya suka dengan aksen burung seperti ini, dan yang terakhir, yang pertama yang seperti ini. Nah, warnanya juga, warnanya yang nude seperti ini, tidak terlalu mencolok, jadi kita bisa pakai untuk di outdoor dan di indoor juga. Nah, ini seperti ini, terus dalamannya juga aku bikinnya nggak terlalu panas karena katun, jadi terlihatnya lebih casual gitu. Nanti kita lihat, aku akan pakai, kita lihat setelah dipakai seperti apa. Menurut saya sih penampilan itu penting sekali, karena bagaimana kita mencitrakan diri kita ketika ketemu orang. Nah saat ini kayak saya ketemu mas-masnya juga, bagaimana saya mencitrakan diri saya hari ini. Nah jadi mencitrakan dengan pencitraan beda ya. Jadi kita mencitrakan itu adalah melihat bahwa bagaimana kita bisa menghargai orang lain dengan penampilan kita. Nah ini dia salah satu outfit yang tadi aku jelasin. Nah ini aku biasanya pakai untuk ke mall, terus biasanya kalau untuk berangkat kerja, untuk casual. Nah ini aku pakai kemeja dari Dior, terus ini ada tasnya juga dari Dior juga. Terus aku juga pakai shoesnya, ini tuh enak banget karena kita bisa pakai untuk seperti ini, dan ini bisa kita injak juga. Jadi dia bisa jadi kayak sepatu sandal gitu. Nah biasanya juga aku biasa selalu pakai jewelry. Nah, ini aku pakai dari Tiffany & Co, terus pakai jamnya dari Hermes. Hi viewers, nah ini dia look kedua saya yang bisa saya pakai untuk acara-acara outdoor, garden party, dan juga untuk acara-acara yang tidak terlalu resmi. Nah seperti ini nih warnanya juga, saya pilihnya warna-warna nude dan warna-warna yang tidak terlalu mencolok. Nah contohnya seperti ini juga saya pilihnya salurnya juga itu ke bawah agar kesannya terlihat lebih langsing, lebih kurus. Terus saya juga pilih sepatunya juga yang lebih nyaman, jadi sausnya itu lebih yang kalau kita pakai itu lebih kayak karet gitu loh. Nah satu lagi saya biasanya pakai tas. Nah tas ini yang biasa saya pakai. Nah ini dia dari Hermes, ini Hermes Garden namanya. Jadi kesannya lebih kecil dan lebih nyaman di bawah, tapi dia banyak banget isi-isinya. Kita bisa isi handphone, power bank, dan hand sanitizer juga. Satu lagi yang kita nggak bisa ketinggalan saat ini itu pakai masker. Ini adalah masker yang biasa saya suka pakai karena dia juga nyaman, dan kalau kita pakai tuh nggak terlalu sesek gitu. Dan untuk melengkapi penampilan saya juga saya biasanya pakai bros. Nah ini bros karya saya sendiri. Ini brosnya bergambar burung. Nah ini untuk melengkapi dari penampilan agar terlihat lebih tidak seperti kosong gitu ya. Jadi lebih kelihatan glamour. Iya, nah biasanya saya tuh ada GR-nya juga kalau malam tuh. Biasanya saya lihat besoknya saya pakai baju apa ya, saya diundang dengan siapa ya. Terus kayak hari ini saya ada dari MNC apa nih yang mau dibahas. Biasanya saya selalu akan mempersiapkan apa yang mau kita tampilkan. Baju ini juga biasa kalau kita bisa pakai untuk acara wedding untuk wedding Chinese, untuk seperti kita menghadirin acara-acara celebrate orang Chinese, terus juga tapi nggak Chinese juga sih, biasanya juga bisa pakai untuk acara-acara resmi. Saya juga bisa pakai ini karena saya bikinnya agar tidak terlihat seperti chongsam banget tuh. Jadi belakangnya juga saya juga bikinnya terbuka seperti ini, jadi ada kesan seperti jas dari Betawi.
Tadi kan saya sudah lihat 3 look, ada casual, terus ada koktail dan ada cheongsam. Nah, itu 3 itu menurut saya sudah mewakilin semua busana yang biasa kita pakai. Nah, itu yang saya bilang tadi, mencitrakan. Nggak harus pakai baju yang mahal juga, tapi bagaimana kita bisa meet and match-nya yang baik, itu seperti itu. Viewers, setelah kita simak pembahasan soal fashion outfit, berikut ini Hans akan memperlihatkan beberapa koleksi tasnya. Nah, ini yang saya bilang tadi, salah satu kita bisa berpenampilan tapi berinvestasi. Nah, ini adalah salah satu koleksi saya. Ini bisa dilihat seperti ini, ada ini LV Trunk Show. Jadi ini salah satu yang limited juga yang bisa kita dapat. Jadi kalau di kemarin saya dapat ini ada 2 dari Plaza Indonesia. Ini dari LV. Jadi menurut saya ini udah bagus sekali. Terus dia juga ada bahannya seperti ini, dan ini itu jadi kalau kita pilih satu brand LV ini, kita harus lihat juga ini adalah salah satu brand yang menurut saya semua orang punya ya, hampir semua punya brand LV ini. Tapi gimana kita memilih yang Trunk Show itu yang memang limited seperti ini. Dan inilah salah satu koleksi saya juga, yaitu koleksi Hermes saya. Ya, tasnya kita bilangnya Hermes, bukan Hermes ya, di Hermes. Nah, ini ada yang B30, ini namanya B30 GHW. Kenapa? Jadi Hermes itu ada 2, ada yang gold plated, ada yang palladium plated. Jadi PHW dan GHW. Nah, seperti ini yang palladiumnya, yang dia warnanya silver, terus ini yang gold. Seperti itu. Dan ini sekarang nilai investasinya di pandemi ini sangat naik sekali. Jadi naiknya itu 20-30%. Jadi sangat beruntung yang orang kemarin udah sempat beli sebelum pandemi ya. Nah, ini juga, ini Kelly 20. Ini mini Kelly yang clutch-nya. Ini juga salah satu yang sangat favorit dan dicari oleh para pencinta Hermes seperti itu. Dan ini saya dapatnya 2 tahun yang lalu, dan saya selalu nggak pernah buka handle ini loh. Jadi kalau misalnya ini memang perawatannya agak susah ya kalau Hermes ya, jadi harus dianginin seperti itu karena dia leathernya asli. Kalau kita beli sesuatu yang tidak ada faedahnya, terus tidak ada yang nilainya, menurut saya itu akan menjadi mubazir buat kita kan. Jadi kalau untuk jadi saat ini tuh ada namanya satu brand, ada brand H ini, itu adalah salah satu brand yang menurut saya sangat bagus sekali. Di pandemi ini pun dia tidak turun, malah harganya malah naik sekarang ini.